Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Aziza, mahasiswa program studi agribisnis semester 3 Fakultas Pertanian Universitas Wiladra. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil ide usaha yang saya susun sebagai tugas individu pada mata kuliah kewirausahaan di semester ini. Pada ide usaha kali ini, produk yang saya buat adalah EcoGrow. EcoGrow merupakan kertas tanam ramah lingkungan yang mengandung benih yang dapat digunakan dalam bentuk apapun. Setelah digunakan, kertas dapat ditanam dan akan tumbuh menjadi tanaman. EcoGrow sendiri berasal dari dua kata, yaitu eco dan grow. Eco sendiri berasal dari kata ekologi atau eco-friendly yang bermakna ramah lingkungan, berkelanjutan, dan alami. Sedangkan untuk kata grow bermakna tumbuh, berkembang, dan bersemi yang menggambarkan konsep kertas yang dapat ditanam dan dapat menghasilkan kehidupan yang baru. EcoGrow bukan hanya kertas biasa yang terdapat benih di dalamnya, tetapi EcoGrow juga dapat dibentuk dengan bentuk lain yang lebih menarik seperti kartu ucapan, kertas mewarnai anak-anak, undangan seperti pernikahan atau pesta ulang tahun, dapat dijadikan souvenir pernikahan juga, dan sebagai benefit atau merchandise dari sebuah acara. Ada beberapa keunggulan dalam produk EcoGrow ini. Yang pertama itu ada unik dan inovatif. Kertas ini bukan hanya kertas biasa, tetapi kertas ini dapat ditanam dan dapat tumbuh menjadi tanaman. Yang kedua adalah ramah lingkungan. Produk ini dapat mengurangi sampah kertas dan dapat mendukung gaya hidup berkelanjutan, karena kertas biasa yang sudah tidak terpakai atau tidak digunakan lagi dapat didaur ulang untuk menjadi produk baru. Yang ketiga ada edukatif. Produk ini selain unik dan inovatif, juga ramah lingkungan. Produk ini juga dapat mengedukasi atau mengajarkan proses tumbuhnya tanaman dan pentingnya menjaga lingkungan, karena di dalamnya terdapat informasi-informasi menarik tentang bagaimana tanaman itu tumbuh. Dan kenapa kita memilih EcoGrow? Karena berawal dari melihat banyaknya limbah kertas yang hanya dibiarkan begitu saja tanpa pemanfaatan yang jelas, seperti semisalnya kita dalam pengerjaan tugas, kertas-kertas yang sudah di print atau kertas-kertas yang salah tulis itu biasanya setelah diganti dengan kertas yang baru, kertas yang lama itu akan dibiarkan dan biasanya dibuang tanpa ada pemanfaatan apapun, dibiarkan menumpuk dan dibiarkan dibuang tempat sampah begitu saja. Nah, dari situ saya berpikir dengan mendaur ulang kertas yang sudah tidak terpakai menjadi kertas baru yang dapat ditanam atau dapat diubah menjadi produk yang lebih bermanfaat, itu akan menjadi lebih bagus. Untuk penambahan benih di dalam kertas ini diharapkan mampu juga mendorong masyarakat agar tertarik untuk berkebun dan peduli pada lingkungan. EcoGrow bukan hanya kertas daur ulang biasa, tetapi kertas daur ulang ini dapat dijadikan souvenir pernikahan atau hadiah untuk acara-acara agar lebih bermakna dibandingkan souvenir lain seperti souvenir plastik, souvenir yang berasal dari plastik yang sering berakhir tidak terpakai. Maka menurut saya produk ini bukan hanya sekedar ramah lingkungan, tetapi juga memiliki nilai guna dan nilai edukasi yang lebih tinggi. Ada beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan adanya produk EcoGrow ini, yaitu yang pertama ada mewujudkan inovasi produk ramah lingkungan, menghasilkan produk kertas daur ulang yang dapat ditanam sebagai solusi kreatif dalam mengurangi limbah kertas dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Itu menjadi salah satu tujuan dari EcoGrow ini. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pasar yang berkelanjutan. EcoGrow ini diharapkan mampu menyediakan alternatif souvenir, merchandise, dan media edukasi yang unik, bermanfaat,
Yang ketiga ada meningkatkan edukasi dan kesadaran lingkungan. Produk EcoGrow ini juga diharapkan mampu menginspirasi masyarakat untuk dapat lebih peduli terhadap daur ulang, mengurangi sampah, dan dapat mulai mengenal pertanian sederhana melalui konsep kertas tanam. Untuk selanjutnya ada analisis pasar. Untuk target pasarnya sendiri, EcoGrow dapat ditawarkan kepada orang-orang yang mencari souvenir unik seperti untuk acara pernikahan, acara ulang tahun, event-event sekolah, atau yang sedang tren saat ini event lari. Mungkin untuk orang tua yang ingin mencari media edukasi mengenai pertanian sederhana kepada anak-anak, produk ini juga mungkin akan sangat cocok. Atau dapat juga bekerja sama dengan event organizer yang kita dapat ikut untuk mempromosikan produk yang kita punya agar orang-orang dapat lebih tahu. Selanjutnya ada analisis pesaing. Meskipun ada kertas daur ulang, produk yang bisa ditanam sebenarnya masih jarang. Hal itu memberikan kami keunggulan yang lebih kompetitif. Pesaing tidak menawarkan nilai tambah edukatif dan pengalaman menanam. Untuk itu, EcoGrow di sini dapat menawarkan hal tersebut, yaitu nilai edukatif dan pengalaman untuk menanam dalam konsep sederhana. Untuk strategi pemasarannya sendiri, yang pertama ada branding. Kita bisa menekankan citra eco-friendly, inovatif, dan kreatif. Diharapkan orang dapat lebih tertarik dengan produk kami. Kedua ada promosi. Produk ini mungkin bisa masuk ke dalam pameran-pameran UMKM yang sering diadakan di beberapa tempat, atau membuka stand di event-event kecil, membuka stand di Car Free Night, Car Free Day, atau bekerja sama dengan event organizer. Lalu ada media sosial. Kita juga dapat membuat konten-konten menarik di Instagram, TikTok untuk demonstrasi produk dan interaksi dengan komunitas-komunitas pencinta lingkungan agar dapat mempromosikan produk yang kita punya sehingga dapat lebih dikenal oleh orang banyak. Selain itu, kita juga dapat melakukan penjualan online di e-commerce atau marketplace seperti TikTok, Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan lain-lain. Selanjutnya ada cara produksi. Langkah yang pertama yang dapat dilakukan adalah pengumpulan dan pemilihan bahan baku. Untuk pertama-tama kita dapat mengumpulkan kertas bekas seperti koran bekas, majalah bekas, kertas print yang sudah tidak terpakai, kertas kantor, dan dapat dipilah berdasarkan jenis, warna, dan kualitas kertas itu sendiri. Untuk langkah yang kedua adalah proses pulping atau mengubah kertas menjadi bubur kertas. Kertas direndam dan dapat dihaluskan menggunakan alat seperti blender atau mesin pengolah kertas agar kertas dapat lebih halus dan dapat dibentuk sesuai kebutuhan dan sesuai yang kita inginkan. Untuk langkah yang ketiga ada pencampuran benih. Benih dicampurkan ke dalam bubur kertas yang sudah dibuat secara merata. Benih yang dipakai bisa dari sayuran atau tanaman hias yang mudah ditanam. Untuk langkah yang keempat ada pencetakan dan pengeringan, yaitu bubur kertas dicetak menjadi lembaran atau bentuk baru yang diinginkan. Lalu setelah dibentuk, kertas dapat dikeringkan sampai benar-benar kering. Untuk langkah yang kelima ada proses print, desain, dan pengemasan. Dalam pengemasannya sendiri, produk dapat ditambahkan dengan instruksi mengenai cara penanaman yang jelas agar konsumen dapat lebih mudah untuk mengaplikasikan kertas tersebut. Selanjutnya ada analisis SWOT.
Yang pertama ada kekuatan atau strength. Produk ini merupakan produk inovatif dan ramah lingkungan, memiliki nilai edukasi dan pengalamannya unik, serta memiliki potensi pasar yang luas. Yang kedua ada peluang atau opportunity. Produk ini dapat meningkatkan kesadaran lingkungan, dapat menciptakan tren hadiah atau merchandise yang unik dan menarik. Lalu ada kelemahan atau weakness, yaitu produk ini memiliki waktu produksi yang lumayan lama, memiliki ketergantungan pada pasokan kertas bekas dan benih yang berkualitas, juga mungkin agak sedikit sulit untuk edukasi pasar tentang cara penggunaan. Lalu ada ancaman atau threat, yaitu munculnya pesaing dengan produk serupa, fluktuasi harga bahan baku, dan perubahan preferensi konsumen. Lalu yang terakhir ada contoh produk dari produk EcoGrow. Berikut contoh kertas dari produk EcoGrow sendiri. Itu ada ini, kertas yang didaur ulang dan dicetak ulang dengan bentuk yang sesuai yang kita inginkan. Di tengahnya terdapat benih-benih yang dapat ditanam dan akan tumbuh sebagai tanaman baru. EcoGrow ini tidak hanya bisa dibentuk dengan bentuk yang seperti ini, tapi juga bisa seperti ini, ini atau dibentuk bunga-bunga dan lain-lain. EcoGrow juga bisa dibentuk dalam bentuk yang lebih besar untuk dapat dijadikan sebagai kertas undangan yang nantinya akan dicetak dengan desain yang lebih menarik. Atau EcoGrow juga dapat dicetak dengan bentuk yang lebih besar untuk dibuat sebagai paper bag yang nantinya akan digunakan sebagai wadah atau kemasan dari sebuah produk lain yang lebih ramah lingkungan. Demikian pemaparan ide usaha yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.